Saya mempergunakan mobil listrik itu tahun 2021, tapi bukan mobil pribadi saya, tapi itu mobil dinas listrik pemerintah Kabupaten Sumeneb. Jadi pada saat saya tahun 2021 dilantik, ya, saya langsung menganggarkan terkait dengan pengadaan mobil listrik. Ya, kenapa? Nah, ini kan ada tanda tanya, kok bisa? Padahal pada saat itu masih belum ramai tentang yang namanya mobil listrik. Sebenarnya bukan tidak ramai, karena pada saat itu sebenarnya situasi kan pandemi COVID-19, sedangkan Presiden mengeluarkan Perpres nomor 55 tahun 2019, itu tahun 2019 kan, pada saat situasi pandemi COVID. Isinya Perpres nomor 55 itu salah satunya adalah terkait dengan kendaraan listrik berbasis baterai. Nah, itu dasar kenapa saya mempergunakan mobil listrik yang dijadikan sebagai mobil dinas saya. Ya, yang pasti saya melihatnya mobil listrik ini dipakai menurut saya nyaman ya. Tidak pernah ada kendala selama saya mempergunakan mobil dinas listrik ini mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 saat ini, menurut saya tidak pernah ada masalah. Dan yang pasti efisiensi itu nampak bisa terlihat. Ya, karena mobil listrik ini secara efisiensinya cukup baik menurut saya. Misalnya itu ya, jarak tempuh dari Sumeneb ke Surabaya, kalau kita naik mobil yang berbasis bahan bakar bensin ataupun solar, itu kan bisa habis sampai 550.000. Nah, tapi kalau kita mempergunakan mobil listrik, hitung-hitungannya itu kalau kita hitung per kWh-nya itu efisiensinya hampir kurang lebih di atas 70%. Gitu. Pada saat saya tahun 2021 mempergunakan itu, memang tidak ada infrastruktur untuk pengisiannya, termasuk di beberapa akses jalan di Madura pun juga tidak ada. Tetapi mobil yang saya pakai itu bisa memiliki jarak tempuh ya, dari Sumeneb ke Surabaya, Surabaya ke Sumeneb lagi. Ya, artinya mobil ini cukup kita cas di rumah saja, tidak harus di jalan, karena cukup jarak tempuhnya. Ya, jadi gini, setelah saya mempergunakan mobil listrik, ya, pada saat itu saya menunggu apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, karena ini salah satunya bukan hanya sekedar efisiensi dan ketahanan energi, tetapi saya melihat bagaimana dengan mobil listrik ini menjadi sebuah berdampak kepada lingkungan ya, eco green ya, saya membacanya. Setelah itu tahun 2022, nah itu ada Impres nomor 7 tahun 2022. Ya, salah satunya terkait dengan percepatan ya, kendaraan mobil listrik berbasis baterai ya, di mana untuk bisa dipergunakan sebagai kendaraan dinas. Nah, pada saat itu saya juga mengeluarkan Perbup. Setelah Impres nomor 7 itu keluarkan Perbup nomor 87 tahun 2022 ya. Di akhir tahun 2022 ya, kita sudah mulai melakukan sosialisasi ya, bukan hanya di pemerintahan tetapi juga di masyarakat. Ya, masyarakat untuk bisa mempergunakan yang namanya sepeda motor listrik. Ya, karena ini menurut saya lebih berdampak cukup luar biasa jika peralihan dari sepeda motor listrik ke sepeda motor yang berbasis bahan bakar. Ini akan ada efisiensi, khususnya tentu bagi masyarakat sendiri dan juga buat pemerintah, karena itu memang sudah ada perhitungannya. Nah, pemerintah daerah 2022 akhir itu dengan Perbup nomor 87 mulai melaksanakan pengadaan. Ya, walaupun kita hanya uji coba dulu, pengadaannya tidak terlalu banyak. Tetapi kita sudah sosialisasi juga ke seluruh pemerintah desa, dan pemerintah desa juga merespon. Ya, perlahan-lahan juga sudah mulai mempergunakan sepeda motor listrik. Termasuk juga masyarakat sudah cukup banyak di Kabupaten Sumeneb. Mungkin saya pikir kalau di Madura paling banyak ya pengguna sepeda motor listrik, atau mungkin di Jawa Timur menurut saya. Ya,
Misalnya di Giliang ya, di Giliang ini sudah mulai ya proses yang kita lakukan itu melalui badan usaha milik desa. Jadi transportasi di sana sudah mulai kita sampaikan kepada pemerintah desa untuk bagaimana pelan-pelan sudah mulai beralih ya kepada sepeda motor listrik. Karena di pulau kami salah satunya ada Pulau Giliang, itu pulau yang memiliki kadar oksigen tertinggi. Nah, di situ kita mencoba bagaimana ada perubahan ya, transisi secara bertahap, dan di sana sudah mulai mempergunakan sepeda motor listrik. Nah, ya, kan baru tahun kemarin, sebenarnya sih tidak terlalu banyak. Tetapi yang paling penting buat kami adalah, target kami yang utama adalah bagaimana masyarakat mulai memahami ya kan, apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Nah, artinya dengan peralihan dari kendaraan bermotor berbasis bensin kepada kendaraan berbasis tenaga baterai, itu sangat penting menurut saya dalam rangka memberikan sebuah efisiensi kepada masyarakat. Bayangkan misalnya kalau masyarakat kita dari sisi nilai konsumsinya berkurang, nah ini secara otomatis kan ada efisiensi dari sisi pengeluarannya. Itu yang paling penting menurut saya. Selain ya udara bersih gitu. Akan terus ditambah atau yang sekarang sudah setiap tahun akan kita tambah ya, karena jelas sudah ada Pepresnya nomor 55 tahun 2019, ada Impresnya nomor 7 tahun 2022, terus diperkuat oleh Perbup kita nomor 87 tahun 2022 juga ya. Tentu step by step lah, kita juga menyesuaikan. Ya, respon masyarakat di Sumeneb ini menurut saya melihatnya mereka menunggu ya, waiting dia, menunggu. Dan setelah begitu melihat, baru masyarakat banyak mempergunakan. Bahkan yang terjadi saat ini ya, karena ada masyarakat mungkin belum memiliki kemampuan untuk membeli sepeda motor listrik, maka mereka membeli yang namanya sepeda listrik. Nah, ini sangat banyak sekali pengguna sepeda listrik. Nah, semakin banyak mempergunakan sepeda listrik jarak dekat, maka ini akan berpengaruh kepada ya, yang namanya penggunaan bahan bakar. Nah, ini juga membantu juga menurut saya. Tidak harus sepeda motor listrik, tetapi memang regulasi terkait dengan sepeda listrik ini masih belum ada aturannya. Dan Sumeneb paling banyak pengguna sepeda listrik di Jawa Timur menurut saya. Ya, kalau kita misalnya pengen lihat sepeda motor listrik, ayo kita ke rumah dinas saya, di sana ada. Kebetulan kalau mobil listriknya sedang dipergunakan. Let's go! Nah, ini sepeda motor listrik. Ya, kalau ini ada STNK-nya. Nah, ini yang saya tadi bilang. Nah, di Sumeneb ini sekarang sudah mulai banyak yang namanya sepeda listrik. Ya, sudah mulai banyak. Jadi di daerah gang-gang, terus jalan-jalan kecil ini sudah banyak mempergunakan ini. Artinya, secara otomatis akan mengurangi penggunaan bahan bakar. Ya, secara tidak langsung, secara otomatis pasti mengurangi yang namanya polusi. Itu yang paling penting. Polusi, begitu polusi sudah dikurangin, ketahanan energi itu akan tercapai seperti yang diharapkan oleh Perpres nomor 55 tahun 2019. Sudah punya belum? Kalau nggak punya, beli dong.